Kamu bilang kamu lagi deket sama seorang. Kalau saya sebut di sini nama itu siapa, mana, dan itu punya istri, malu dia nanti. Nggak usah musuhin saya sampai saya merasa kayak dibuang. Oh, berarti saya itu cuma dimanfaatin dong. Apakah Dewi lupa semuanya, Dewi? Apakah Dewi sejahat itu sama aku? Sebelumnya tamunya eksklusif kali ini sudah pernah datang dan kali ini datang lagi. Kalau kemarin datangnya dengan happy, dengan ceria, tapi kali ini kayaknya agak sedikit hatinya mungkin sedikit terluka. Yaelah, tapi ada penampilannya juga yang baru. Halo Kak Indasari, apa kabar? Assalamualaikum. Kak sayang. Ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang umroh, sekarang berhijab nih dengan penampilan baru. Gini, apa nih? Belajar. Oke, belajar. Belajar apa? Belajar hijrah. Ini kenapa nih begitu ini ya, belajar hijrah? Apa titik baliknya sampai merasa perlu merubah penampilan setelah dari Tanah Suci kemarin? Gak tahu, aku punya perasaan ketika kemarin aku pulang umroh tuh aku punya perasaan yang malu dan mati kata. Aku sudah bolak-balik ke Tanah Suci belasan kali, mungkin nggak terhitung. Aku melihat ketika aku kemarin umroh, aku menemukan banyak keajaiban yang luar biasa. Maksudnya aku banyak dimudahkan. Pulang aku langsung bertekad, Bismillahirrahmanirrahim, belajar untuk memperbaiki penampilan gitu, belajar untuk ketika aku lagi belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki semuanya. Tiba-tiba datanglah cobaan ini gitu. Emang mungkin kata orang kalau kita lagi mau merubah sesuatu pasti akan ada ujian. Aku merasa Allah begitu baik sama aku. Kenapa aku tidak menjalankan perintahnya itu aja. Kalau bicara sholat, alhamdulillah aku dari kecil mamaku mendidik aku sholat dan aku kemanapun selalu mau mukena gitu. Dari kecil aku sudah dididik seperti itu gitu. Jadi ya momennya momen memperbaiki diri aja sih sebenarnya. Momen memperbaiki diri, momen untuk belajar lebih baik. Benar. Tapi kesandung sama orang terdekatnya juga yang pernah menjadi begitu dekat lah. Kita semua tahu bagaimana persahabatan Mbak Indah dengan temannya, sahabatnya yang sekarang lagi agak sedikit tidak cocok ya. Mungkin sedikit ribut gitu. Jadi gimana nih, kok bisa sampai sebegininya, yang akrab banget, yang saling support, tiba-tiba heboh sampai bikin bener-bener merasa Mbak Indah tersakiti, merasa ya sahabat. Aneh sih, Shock aja. Saya menurut saya itu pukulan luar biasa ketika saya pulang umroh. Ini pukulan terberat saya ketika saya pulang umroh. Kenapa? Karena menurut saya ketika saya berangkat umroh, saya sudah tidak ada masalah lagi dengan siapapun. Karena saya setiap mau umroh, saya selalu flashback. Saya ada masalah apa dengan siapa gitu. Biasanya kayak seperti itu. Jadi saya kalau mau umroh tuh biasanya saya kayak minta maaf. Momen aku berangkat sama Dewi pun gitu. Kemarin juga setiap paksa aku mau umroh. Kemarin juga sempat? Iya. Oke. Sayang, aku berangkat umroh ya. Terus aku bilang, ya kakak hati-hati kayak gitu. Karena memang udah baik-baik, udah tidak ada masalah, kita baik-baik. Di Mekah pun kita video call, tertawa-tawa, bicara happy kayak gitu. Pulang umroh pun kita masih bertemu. Jadi kalau Dewi selalu bilang di live-nya, teman biasa konotasinya kayak apa ya gitu. Padahal kan memang kita tuh deket banget, sama keluarga besar juga dekat gitu. Aku ke Jember juga sering. Dan Dewi nganggap aku udah seperti kakak, aku nganggap Dewi seperti adik sendiri gitu, bahkan lebih mungkinnya dari kayak adik sendiri. Aku nggak pernah yang seperti Dewi bilang, yang digembar-gemborkan bahwa pansos itu hal yang menyakitkan buat aku gitu. Karena memang ketika aku pulang umroh kita baik-baik, itu happy banget buat aku. Tanpa menyangka ternyata ada peristiwa yang kemudian membuat sampai hari ini Mbak Indah masih merasa
mungkin tanda tanya ya, ada apa dengan sahabatnya ini yang seketika berubah dalam hitungan hari? 2 hari ada, 3 hari? Dari pertemuan itu 3 hari. 3 hari kemudian 3 hari berubah. dari pertemuan itu 15 Desember. Dewi kan ulang tahun tanggal 16 ya. Tanggal 15 malam, jam 11 malam aku ke rumahnya. Karena memang kan tanggal 16 itu aku ada subuh, aku berangkat ke Singapura sama temanku Cinta Penelope. Tanggal 15 malam aku datang ke rumahnya mau memberikan surprise ulang tahun. Aku bawa kue ulang tahun gitu kan. Shock aja, kaget aku ketika aku sampai dalam. Suasana kayak menegangkan gitu. Tidak ada Dewi di dalam. Dia masih live di salah satu stasiun TV. Lalu aku disamperin sama ada ponakannya. Katanya, "Anti nggak boleh di sini." Oh, info nggak boleh itu pertama dari keponakannya? Iya. Oh, oke. Karena mau ada datang laki-laki itu. Laki-laki itu berarti mantannya? Iya, oke. si laki-laki itulah gitu. Itu sebenarnya momen yang paling menyakitkan di situ. Itu yang paling luar biasa, pukulan terberat buat aku tuh di situ. Ada apa ya? Gitu, karena ketika aku pulang umroh kita masih baik-baik aja. Tapi memang ada yang dia bilang adalah, "Kak, besok dia mau ke rumah, mau minta maaf. Dia bersama keluarganya, ibunya dan adiknya, entah adiknya entah kakaknya aku lupa. Dan ada keluarga besar Dewi di rumah kan. Jadi dia mau bertemu sama keluarga aku, mau minta maaf." Saya sempat bilang, "Ya sayang, andai pun memang harus baik-baik, yang penting Dewi senang, yang penting Dewi bahagia dengan siapapun Dewi, yang penting Dewi bahagia." Jadi aku tuh nggak pernah punya kata-kata artinya mereka boleh. balikan. Ya mereka balikan. Balikan. Tapi ketika gini, ketika pihak sana ngasih tahu Mbak Indah nih kalau pihak lakinya mau datang, itu duluan berarti Mbak Indah sudah tahu sebelum tanggal 16 itu, sebelum keponakannya itu yang memberitahu? Nggak tahu, aku cuman Dewi kan bilangnya, "Kak, mereka mau datang." Gitu kan. Aku nggak tahu dia mereka mau datang mau apa kan, kita nggak ngerti. Aku nggak ngerti, cuma ketika aku seperti diusir malam itu aku sempat nangis. Terus maminya meluk aku. "Sabar ya sayang, mami sayang sama Nak Indah," katanya. "Dewi juga pasti sayang sama Nak Indah," katanya. "Cuma memang momennya harus seperti ini dulu." Nah, dari sabar ya, mami nggak ngerti kalau harus begitu gitu. "Mami pikir dia terbang," kata maminya gitu kan. Terus aku sedih banget, sakit banget, sakit hati banget aku, seperti ya Allah ya Tuhan. Akhirnya saya lihat dari beberapa status teman-teman orang-orang yang ada di situ, nggak ada laki-laki itu, memang mereka hanya video callan. Oh berarti tidak jadi datang? Nggak, memang dia lagi terbang, soal maminya bilang lagi terbang. Tadinya saya bilang saya tidak takut ada siapapun karena saya tidak merasa melakukan kesalahan. Kenapa saya harus takut kayak gitu kan? Toh saya melakukan hal-hal yang pernah saya lakukan ketika saya melihat laki-laki itu kepergok. Itu kan karena memang disuruh. Bukan saya memang memergoki dia kepergok, kan memang saya dikasih cek pos itu kan, cek lokasi, cek pos itu, dan saya yang sedang bekerja harus ke lokasi tersebut gitu. Jadi ada permintaan dari pihak sana untuk ke Mbak Indah kan, untuk cari tahu tentang si laki-laki ini. Sebenarnya bukan inisiatif Mbak Indah cari tahu sendiri, waktu itu enggak karena gitu. saya lagi kerja. Ya, benar. Tapi kan Dewinya teleponin aku terus sampai berkali-kali. Yang pertama dia di hotel tapi kita nggak mau pergi ke hotel. Yang kedua jam 10 Kak dia udah pergi. Cek lokasinya udah nggak di situ lagi Kak, di sini sekarang gitu kan. Lokasinya nggak jauh dari hotel kita, dari villa kita gitu. Ya udah kita lihat ke sana. Di lantai pertama tidak ada, lantai kedua. Jadi ketika saya ke sana tuh desainer saya suruh saya ke toilet. Karena desainer saya itu kenal siapa laki-laki ini. Karena desainer saya itu sahabat dekatnya Tessa Kaunang. Gitu. Karena laki-laki ini kan dulu pernah. Nah, dan sahabat saya Kak Kris ini tahu banget gitu. Jadi
tanpa harus saya kasih tahu mukanya dia udah tahu. Jadi tapi saya itu orang yang paling mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di langit dan di bumi, kalau tidak karena campur tangan Tuhan tidak akan terjadi. Kita keluar dari lantai 3 mau ke lantai 2, ternyata di tangga kita ketemu. Tapi dia tidak, karena dia lagi ketawa-ketawa sama perempuan ini, jadi dia tuh benar-benar nggak tahu kalau memang itu ada kita, memang kita di tangga, dia turun kita naik. Tangga itu tangganya nggak begitu besar juga, kecil, jadi dia lagi ketawa-ketawa sama perempuan itu. Kaget aku, karena kalau aku dengar suaranya, kalau Kak Kris dengar aku, tapi aku lihat mukanya pas dia mau masuk, aku kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Aku turun, setelah aku turun teleponlah ke Dewi, aku telepon ke Dewi, lalu Dewinya itu shock juga ya, Dewi shock, kaget. Akhirnya Dewi bilang ke aku, Kak tolong fotoin gitu kan, buat bukti penasaran. Kak Kris nggak mau, dia bilang aku nggak mau, dah silakan. Dewi masih kayak sedih, kok tega ya Kak gitu. Tapi sebenarnya posisi itu Mbak Dewi sudah putus? Kata laki-laki itu sudah putus, tapi Dewi ketika saya bilang putus, nggak ada yang putus Kak. Hanya berantem aja? Di chattingan itu pada saat yang bermomen yang samaan kita hanya berantem. Kalau dia putus dia harus bilang sama aku dan mamiku dong, kata dia gitu kan. Dia kan tidak menyebutkan putus kayak gitu. Jadi ketika Kak Kris gak mau nganterin aku ke atas, aku naik ke atas sendiri. Karena itu pintunya pintu seperti ini, kaca, tapi kacanya kan transparan. Ternyata dia tuh di samping DJ. Dia lihat saya lihat dia lagi kayak pelukan sama perempuan gitu. Dia pelukan, kita kan nggak tahu. Saya nggak pernah berkata bahwa itu selingkuhannya. Saya cuma bilang dia dengan perempuan. Masa saya bilang dia berpelukan sama laki-laki, kan nggak mungkin gitu kan. Dia berpelukan dengan perempuan. Setelah dia lihat saya kaget, saya juga lihat dia kaget. Dia pergi kabur, ceweknya juga kabur ya. Saya karena dia kabur muter-muter kayak gitu ya, saya bisa dapet cowoknya aja gitu kan dari belakang gitu. Jadi ini kan sebenarnya Kak Indah tuh di Bali, kebetulan lagi ada di Bali, dimintain tolong sama Mbak Dewi untuk cari tahu tentang posisi laki-laki ini. Niatnya memang membantu tanpa ada kepikiran apapun, tapi kenapa jadi bisa dibilang jadi bumerang, jadi seolah-olah nih Mbak Indah yang salah, Mbak Indah yang salah dengan semua keadaan ini. Kalau saya menyalahkan diri saya. Kenapa mau? Bener kata Kak Kris. Betul. Makanya ketika aku benar-benar bikin story, di situ aku berantem sama Kak Kris. Aku dimarah-marahin. Bodoh kau Indah, bodoh kau. Mereka orang bercinta Indah. Aku inget banget kata-kata itu, masih terngiang-ngiang banget kayak baru kemarin gitu. Mereka orang bercinta Indah. Kalau misalkan sekarang mereka ribut, dia berpihak sama lo. Nanti mereka bersatu lagi, kau dibuang mereka. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Ada beberapa teman aku, waktu itu ada manajernya Dinar Candy tanya sama saya, Kak Indah itu bener? Iya sayang bener. Ya Allah kasihan ya gitu. Akhirnya manajer Dinar Candy itu bikin status, ngetek ke aku repost gitu, yang ada wajahnya si cowok ini tapi wajahnya kan sudah ditutup gitu ya. Aku itu repostan dari manajernya Dinar Candy gitu. Jadi nah gara-gara itu teman-teman aku juga banyak beneran, terus teman wartawan akhirnya kan. Akhirnya Mbak Indah yang diuber-uber. Aku sempat bilang, sayang ini kalau misalkan mereka bicara aku no comment aja ya, karena kata Kak Kris aku gak boleh ngomong, harus no comment. Oh jangan dong Kak, dan itu chattingannya juga ada. Jangan dong kakak lihat, kakak bicara apa yang kakak lihat, kan seperti itu. Dan saya memang tidak menjanjikan video, tidak ada saya menjanjikan. Seperti dia gembar-gemborkan, dia menjanjikan ada video nanti sampai Jakarta aku kasih tahu, nggak ada. Memang saya bilang saya kehilangan mereka. Saya bilang kayak gitu, saya sampai Dewi bilang,
tungguin Kak sampai tutup. Saya duduk, Kak Kris tidur di dalam mobil, saya duduk di depan di depan kafe itu. Saya duduk seperti pembantu. Sampai Kak Kris tuh bilang sama saya gini, Indah, sampai dia bilang begini, kau tuh jadi orang kaya puluhan tahun, sampai ibarat kata dia ngatain aku gitu kan. Tapi sekarang kau melakukan hal bodoh seperti orang gila kau duduk di situ. Aku duduk di depan kafe itu yang bener-bener di bawah tuh yang saya kayak nongkrong gitu. Menunggu orang satu dia nggak keluar. Akhirnya dia waktu chatting sama saya pagi-pagi, dia keluar jam 3, berarti dia lewat belakang gitu kan. Memang saya di situ gitu, nggak ada orang keluar gitu. Saya tunggu satu-satu gitu kan. Sampai seperti itu. Gak tidur saya 1 harian, gak tidur. Sampai ibarat kata, sampai di hotel pun masih telepon-teleponan. Dia bilang sakit hati lah, dia bilang sedih lah. Aku sakit hati Kak. Kakak tolongin aku, suruh tolongin lagi. Dia kasih cek pos yang ketiga. Masih di hotel ini Kak, tolongin kesini gitu. Aku lihat Kak Kris belum tidur. Aku bilang aku takut dimarahin yang gitu kemudian kan. ini Mbak Indah kabur, memaksa ke hotel itu untuk mencari tahu itu gitu. Aku kabur dari hotel, aku pergi. Akhirnya aku lihat Kak Kris sudah tidur. Aku pergi dengan keadaan aku mengantuk. Aku bawa mobil karena belum tidur ya. Betul. Padahal Mbak Indah juga harus pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta dan itu siang hari. Iya, siang hari. Jadi kita saya nyetir sambil saya lihat map. Mana di mobil nggak ada casan, karena kan dari sepanjang malam itu teleponan terus kan, saya nggak ngecas gitu. Terus saya sempat mati, map saya itu sempat mati sebenarnya di jalan. Saya lupa bawa casan, saya cari dulu casan gitu kan. Alhamdulillah dapet, saya ngecas gitu, dapet di hotel itu. Tapi pas keluar, dan itu juga ada saya fotoin, saya kasih ke dia. Yang keluar itu satu maskapai, tapi beda nama. Di atasnya putih, bawahnya ungu. Kalau dia kan maskapainya dia itu pramugarinya ungu semua bajunya kan. Nah kayaknya apakah mungkin dia melihat saya kan ke lobi. Mungkin apakah dia melihat saya atau tidak. Terus tiba-tiba dia pada saat yang bersamaan saya di lobi itu dia WA saya. Disitulah saya sakit banget. Dia bilang, maksudnya ngapain kamu berbuat seperti itu sama saya, mau pansos ya lo, katanya gitu. Saya dibilang dengan kata-kata pansos itu saya sakit banget. Akhirnya saya kasar bicara. Kalau menurut itu saya sebenarnya yang memicu kenapa Mbak Indah benar-benar merasa kecewa, merasa sedih, merasa nangis dengan kalimat pansos yang sebenarnya nggak ada niat Mbak Indah ke situ. Kan saya niatnya menolong. Iya, nolongin sahabatnya. Dan aku juga nggak bicara di situ sama si laki-laki ini. Gue pansos dari mana? Gue ini kan disuruh. Harusnya misalkan seperti itu. Kalau tapi kalau mau ngotot kalau ngotot ya bisa kan dilakukan disuruh. saat itu ya, betul. Gue dari mana gue pansosnya? Tapi kan saya menjaga privasinya perempuannya. Saya nggak bilang disuruh. Nanti tambah saya diamukin lagi. Dia kan kalau emosi tahu sendiri. Saya seperti itu. Saya selama ini saya bertahun-tahun bersama-sama. Saya selalu berusaha mencoba memahami dia. Kalau dia telepon, Kak cepat ke sini, saya lagi sama keluarga saya atau lagi sama anak saya tinggal. Jadi kalau misalkan dia bilang cuma teman biasa juga nggak tahu dalamnya gue, halo. Iya, ini yang kemudian rame bahwa live-nya dia itu seolah-olah menganggap Mbak Indah tidak pernah menjadi teman baiknya, seolah-olah Mbak Indah pansos dengan di balik besar namanya dia. Ya, saya bilang kayak gitu. Saya itu yang saya bilang, saya sakit banget dalam hati kata adalah itu yang membuat saya bilang, ya Allah ya Tuhan, Allah tidak pernah tidur karena bisa dilihat sendiri chattingannya dia semua, kakak di mana kak, ini kita mau pergi sama si captain itu sama cowok itu, tapi nggak enak kalau nggak ada kakak kan, seperti itu kan. Aku seperti aneh sekali gitu, kok jadi seumur hidup saya hidup sampai umur saya sebanyak ini pengalaman berharga saya yang sangat luar biasa. Ada manusia memutar balikan fakta.
Dari mana saya berteman biasa? Bertahun-tahun saya kenal dia ketika dia di dalam penjara. Itu saya kenal keluarga besarnya. Papine, mamine, dan kakaknya kalau misalkan ke Jakarta selalu ketemu saya. Mbak Indah sebelumnya pernah datang ke sini juga nih gitu loh. Kalau misalnya kita boleh sedikit bercerita lagi lah gitu kan, bagaimana keakraban Mbak Indah dengan keluarga juga gitu. Dan koreksi kalau aku salah ya Mbak ya, waktu Mbak Dewi kenal dengan yang sekarang ini, itu Mbak Indah kan juga sempat. Iya, itu pertama kali saya mengantarkan dia. Ketemu dan kencan pertama gitu. Pertemuan pertama kalau saya mau pansos, di situ saya baru kasih tahu media. Iya, tapi saya tidak pernah masuk ke ranah itu kok. Kalau dia bilang nggak usah ikut campur ke dalam urusan keluarga saya. Iya, itu seolah menjadi. Saya bilang, ikut campur di mana? Jangan ikut campur ke urusan keluarga saya. Itu saya saja tidak pernah ikut campur. Dia bercerai pun dengan Mas Angga sama Angga, dia bercerai pun aku tidak pernah angkat bicara ke media. Masalahnya benar-benar Mbak Indah sebenarnya teman curhatnya Mbak Dewi. Iya, sebenarnya ngemong Mbak Dewi. Saya jadi gitu kayak loh. di sini akhirnya ketika ini bergulir, saya cuma berpikir gini, oh berarti saya tuh cuma dimanfaatin dong. Ketika dia sepi, ketika dia sendiri, ketika dia tidak ada orang lain, dia butuh teman bicara, dia baru ingat saya. Baru datang. Jadi saya selama ini akhirnya berpikir seperti itu. Kalau dia bilang seperti itu, kalau dia bilang kenal biasa, kenapa? Ada beberapa ketika saya ke Jember, maminya bilang ini anak pertama mami, kan gitu kan. Iya ini kakakku, kan dia selalu bilang kayak gitu. Teman biasa kalau dari mana itu, kalau ya. dia bilang ini kakakku. Betul. Waktu kemarin kita juga makan durian di rumahnya, ini kakakku. Kita lagi bikin kambing guling, guys. Dewi bilang, aku lagi mau makan malam sama kakak aku loh guys, kakak Indasari. Begitu maksudnya. Kok sekarang bisa dibilang itu sekarang begitu jauh, menjadi sampai saya kaget, asing shock. bahkan. Maksud saya gini loh, kalau kalian mau bersatu, saya berdoa supaya kalian itu, kan saya sudah bilang waktu saya pulang umroh, semoga siapapun pilihan Dewi, yang penting Dewi bahagia. Kalau mereka bersatu, saya pasti akan bahagia. Nggak usah musuhin saya. Sampai saya merasa kayak dibuang. Dan saya tidak ada bercuit-cuit, saya nggak ada live. Saya bukan tipe orang yang perang medsos. Saya tidak begitu. Dia, kan kita semua pasti sudah tahu sifatnya kan. Seperti itu, kalau dia marah menggebu-gebu, entah apa-apa juga diomongin. Saya tidak, dia bicara yang masalah. Katanya aku kalau ke rumahnya dia selalu, hello ini sama Dewi Persik. Nggak begitu. Lah saya kan bukan baru kenal sama dia. Saya kenal sudah. Kalau orang pintar tidak mungkin saya seperti itu. Dia kan bilang saya kakak saya, ini kan adik saya, kan kasar seperti itu. Masa saya harus bicara, halo, saya lagi sama Dewi Persik. Harus mengabadikan momen yang sebenarnya itu sering terjadi, sering seperti bareng, itu, karena kita sering bareng gitu kan. Bukan sekali dua kali. Apalagi kalau misalkan dia bilang jangan mencampuri urusan saya. Dari mana saya mencampur urusan Anda? Sedangkan kalau dia lagi ribut, saya waktu itu lagi kerja juga di Makassar. Dia lagi ribut. Minta tolongnya sama Indah. Minta tolong sama saya, Kak tolong WA laki-laki itu, tapi bicaranya begini. Kan bicaranya didikte. Iya, disetir. Kak Indahnya disetir sama. Terus abis itu saya screenshot, saya kasih ke dia. Oh iya ini benar Kak. Terus ngomong gini, jawab lagi Kak begini. Saya tuh memang kalau dipikir-pikir betapa bodohnya saya gitu. Terus kadang kalau saya salah saya dimarah-marahin. Gak begitu dong Kak. Kalau misalkan kakak jawabnya seperti itu, kayaknya aku tuh kayak rendah banget. Jangan kayak gitu Kak jawabnya. Jawabnya harus begini. Saya sudah disuruh, tapi kadang salah. Terus di mana saya mencampuri urusan mereka? Dia cerai dengan Angga aja saya tidak pernah ada di media kok, komen-komen tidak ada saya seperti itu. Dia pertama kali bercinta, saya tidak ada bicarain tentang dia. Saya ketika di media tidak pernah membahas tentang seorang Dewi Persik, kan seperti itu. Jadi apalagi ini, kalau tidak ada kejadian di Bali, ya tidak mungkin. Iya betul.
Jadi ini kan sebenarnya berawal dari ya seperti yang tadi bilang, niatnya membantu tapi malah menjadi bumerang. Nah sekarang yang terkini adalah bahwa Mbak Indah kemarin beberapa hari lalu sempat preskon sampai ada pengacara ada duduk di situ, menjadi masalah ini seolah-olah serius. Kemudian adalah yang mempertanyakan sampai sebegitunya kah Mbak Indah harus membawa pengacara untuk berbicara, untuk seolah-olah nih menganggap bahwa apa ya, kayak tidak mau publik percaya atas omongannya pihak sana yang live terus-terusan, yang memojokkan Mbak Indah. Apa nih pertimbangannya sampai membawa pengacara duduk di situ untuk apa nih? Tadi kan bilang live terus-terusan. Iya ya. Jadi gini, saya dikata-katain pengangguran. Iya. Emangnya dia itu pengangguran ya? Dasar itu perempuan pengangguran. Kayak begitu kan. Aduh, dikata-katain. Mau pansos ya sama gue Dewi Persik. Dia ngata-katain saya. Dia kan gak terkenal. Astagfirullahaladzim, buat apa sampai seperti itu? Tidak perlu saya mempublish, tidak perlu dia harus sejahat itu. Saya tahu nama besar Dewi Persik jauh sama Indah Sari, tapi tidak seperti itu. Kamu kan sudah menganggap saya kakak kamu. Saya sudah menganggap kamu adik kamu. Ibarat kata kamu juga kalau curhat tentang pacar kamu bicara sama saya kamu minta tolong saya untuk menolong kamu. Kalau kamu lagi berantem sama saya juga. Iya. Berarti Mbak Indah tuh sebenarnya lebih kepada sakit hati dengan ucapan-ucapannya Mbak Dewi secara jadi live dengan dia live-nya seperti orang yang kalimatnya tidak pantas. Tidak pantas sekali sampai astagfirullahaladzim, ini ada provokatornya itu yang suka ngeblur rambutnya dia itu jahat sekali mulutnya. Aduh itu provokator sekali gitu. Buat apa? Jadi kalau aku tahu Dewi jangan digituin gitu. Maksudnya dia ya mami ya begini. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu ijazahnya beli ya. Itu ijazahnya beli. Oh itu dia tuh mau pansos, mau nyalek. Iya. Jahat sekali. Dan dia selalu membanggakan bahwa dia yang paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling cantik. Iya. Bener-bener ini sih agak menyakitkan lah mungkin. Sangat menyakitkan. Jadi Mbak Indah, tapi ketika itu pihak sana berkuar-kuar terus dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan dan Mbak Indah membawa pengacara itu, apakah ini artinya tidak mungkin kalian berdamai, yang mungkin tidak sedekat sebelumnya tapi saling memaafkan gitu loh? Itu masih mungkin nggak sebelum benar-benar masuk ke ranah hukum? Saya juga dikatain sama dia, ngapain dia keluar negeri terus tuh ya, beli tiket 10 bulan 6 bulan. Loh saya mau beli tiket dari 10 tahun yang lalu juga gak apa-apa kok. Loh saya keluar negeri karena memang dulu anak saya sekolah juga di New York. Iya. Saya juga ke Los Angeles juga, saya tinggal di rumah di hotel mewah kok. Dia seperti mengecilkan saya jadi gelandangan. Gak pernah saya jadi gelandangan di luar negeri. Untuk apa saya jadi gelandangan? Saya masih bisa bayar hotel. Dan teman-teman saya di sana juga orang kaya-kaya mewah-mewah. Kok jadi kayak memblunder gitu, maksudnya memblunder dan kayak mengungkit yang seharusnya tidak perlu dikatakan. Nah kalau saya jahat atau saya sekelasnya NM, dia bicara banyak ke saya omongin loh, tapi saya kan fokus kepada bahwa yang masalah di Bali saja. Iya. Saya tidak bicara loh melebar kemana-mana. Tapi mau memaafkan nggak? Kalau ibarat kata saya bicara gini, hey, ketika pulang umroh kamu bilang kamu lagi deket sama seorang. Kalau saya sebut di sini nama itu siapa, si mana dan itu punya istri, malu dia nanti. Atau saya kasih tahu yang lain lagi. Tapi kan saya tidak seperti itu. Saya simpen rapat-rapat, tidak perlu. Tapi dia kan semua hal yang nggak penting, yang semua salah, dia berkuar-kuar buat apa? Tapi masih mau memaafkan kalau pihak sana berubah pikiran dan mengakui salah? Karena dia live itu ditonton jutaan orang semua mata melihat, permintaan maaf itu harus dengan seperti itu. Artinya kalau sudah ada permintaan maaf berarti Mbak Indah tidak akan membawa ini ke ranah hukum? Ya kalau pengacara saya kan punya pertimbangan, kita lihat. Okay. Ketika malam ini saya preskon, besoknya dia masih lebih parah cuitannya. Masih lebih parah dan dia tuh kayak mendiskriminasi saya, katanya saya tidak punya prestasi. Iya. Saya itu dibilang pengangguran. Saya cuma bilang sama kamu ya Dewi, masih lebih mulia saya
saya punya suami, saya tidak boleh bekerja sama suami saya. Kalau saya pengangguran, tapi saya masih bisa keluar negeri, saya bisa makan enak, saya masih bisa jalan-jalan, itu artinya poin plus dong buat saya. Emang salah kalau perempuan pengangguran, tapi kan saya bukan pengangguran. Iya. Saya juga ada pekerjaan. Nggak perlu dia kata-katain saya, katanya nggak terkenal atau apa semuanya. Dia seperti diva. Iya. Itu yang membuat juga pengacara saya berpikir, oh ini sudah menyerang harga diri. Mbak Indah, kalau tadi ada batas waktu yang Mbak Indah bilang 2 kali berapa jam gitu, kemudian seminggu. Seminggu, oke. Berarti nanti ini kita akan cek lagi dengan pengacara yang Mbak Indah gitu, bagaimana dalam perspektif hukum ketika live yang menjelekkan atau menyudutkan seseorang ini hukumnya seperti apa. Mungkin aku nanti kita undang ini kali ya, pengacara Mbak Indah, mudah-mudahan di momen ini juga bisa sempet. Tapi satu hal yang aku mau tekankan sama Mbak Indah tuh kan lama berteman dengan Mbak DP, bukan lama lagi, subhanallah, udah lama sudah sekali. Begitu tahu lah wataknya dia. Dan Mbak Indah juga pernah bilang bahwa DP tuh kalau disenggol sedikit meledak-ledak. Nah, makanya kan saya tidak pernah mau membalas cuitannya dia. Tetap diam dalam waktu yang sangat lama. Betul. Saya diam. Pada saat itu saya BK, ada teman saya namanya BK, inisialnya. Dia bilang, "Dah gila lu lagi di mana?" Lagi pasang spanduk partai gitu kan, lagi pasang spanduk. Saya lagi kerja, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, "Gila ya, dia tambah parah loh." Padahal lo kan diam, semua orang tahu saya diam. Dia parah banget ya, dia tuh masih mungkin ada netizen yang mengorek akhirnya dia ngomong jadi kepancing gitu. Tapi dia bilang gini, di situ banyak teman-teman artis saya di loudspeaker, hajar dah, tapi saya nggak mau diprovokator. Pihak sana kepancing dikit langsung meledak-meledak, pihak sini sudah dibumbuin tapi tetap mencoba tenang. Saya sudah dibumbuin dengan tapi tetap mencoba tenang. Lo tuh punya harga diri. Sampai saya punya kawan saya tuh istri jenderal di Semarang, WA saya, "Dek, adik yang sabar." "Kenapa, Kak?" Ya itu live-nya dia ternyata kan di mana-mana dikasih ke aku. Astagfirullahaladzim, "Adek, ya Allah Dek, adek nggak boleh berteman lagi sama dia, terlalu jahat." Sampai temen saya Bu Haji yang ada di Mekah, Bu Haji yang di Mekah yang saya mau bikin travel umroh bersama dia, sampai dia juga sampai ke Mekah bahwa cuitannya dia seperti itu. Ada lagi sampai juga ke Amerika. Dia sampai bilang begini, "Padahal kamu di Amerika hotel kamu mewah-mewah ya. Kok dia bicara seperti itu?" Termakan live-nya Mbak Dewi. Semua orang, karena live-nya dia kan disimpan orang. Benar. Aku dibilang terus karena mau nyalek jadi pansos. Padahal saya tidak pernah seperti itu. Teman-teman saya sudah panas-panasin saya. "Lu diserang terus dah, lu punya hak bicara. Negara kita negara hukum." Saya bilang saya nggak mau capek-capek karena saya lagi kerja. Saya punya bukti. Kalau saya dibilang pansos, seharusnya dari dia bercerai saya udah ngomong. Bercerai dengan yang mana nih? Suami yang kemarin mana enggak. Okay. Kalau ini lebih parah lagi. Kalau saya memang mau pansos, justru dia yang nyuruh. Kak Indah bikin status itu loh yang foto aku dipukul itu, Mas Fatur Cage sudah bikin. Kak Indah bikinin tuh kalau Kak Indah mau naik kan, mau jadi caleg juga sekaligus membela para wanita. Bikin di situ kan, di situ bahwa ini salah satu bukti dari bukti foto adik aku. Ini salah satu bukti foto dari Mamine ketika yang katanya nggak pernah KDRT adikku, di fotonya gitu. Ini saya disuruh nyerlang SJ. Kaitannya panjang nih dengan mantan suami. Saya disuruh nyerang SJ, justru dia yang menyuruh saya. Iya betul. Ini sudah lama sekali. Itu tahun berapa? Ini sebelum saya ke Bali. Oke. Tapi di tahun 2023. Okay. Ini sebelum saya ke Bali. Kata dia, memang saya kan ini sebelum ke Bali. Jadi udah berapa bulan lalu, sudah lama sekali. Kalau saya memang tipe orang yang pansos, ini sudah saya lakukan. Ya, dari awal. Adakah media saya bicara tentang ini? Saya mau bertanya, adakah saya bicara ke media tentang ini? Gak ada sama sekali. Kata dia, "Kak Indah kan mau nyalek, ini bisa ngeramein nama Kak Indah." Kak Indah bilang, "Ini foto adikku." Dia sendiri menganggap diri dia adik aku kan? Apakah aku tidak dekat sama dia artinya? Apakah Dewi lupa? Apakah Dewi lupa semuanya, Dewi?
Apakah Dewi sejahat itu sama aku? Aku gak pernah ngulitin Dewi. Yang aku bicarakan itu cuma pokok-pokok yang kita kembali. Setelah itu pulang umroh aku tidak sekali, Wi. Dan ketika aku WA Dewi tanggal 15 malam itu aku hanya WA kekecewaan aku. Kekecewaan aku sampaikan, dibaca sama dia kok, tapi tidak dibalas. Dan dia punya 2 handphone. Dia bikin voice note ketika dia tahu nanti malam saya mau preskon, siang ini dia voice note saya banyak sekali. Tidak ada yang saya buka, lalu saya blokir. Sudah terlambat semuanya. Iya, betul. Ingat Dewi, saya tidak pernah pansos sama kamu. Ingat Wi, kalau kamu menganggap aku adalah kakakmu, dan kamu juga sendiri selalu menganggap kalau kamu tuh adalah adikku gitu. Jadi walaupun mungkin kamu mau balik lagi, apa salahnya Wi? Kamu bilang sama laki-laki itu bahwa aku yang suruh Kak Indah, bukannya aku yang benar-benar mematai kamu gitu. Jadi harusnya laki-laki ini juga berpikir panjang. Berpikir panjang, kalau misalkan dia memusuhi saya, apa akibatnya? Harusnya laki-laki ini juga jangan berkata bohong. Dia berkata bohong kalau dan dia malah memperkeruh suasana. Laki-laki ini bilang memang sama Dewi, katanya dia tidak pernah sama perempuan. Berarti laki-laki ini kan bohong. Kalau saya, jangankan sumpah Al-Quran, sumpah pocong atau sumpah apapun yang tertinggi, saya berani. Karena saya memang melihat dia dengan perempuan berpelukan, bukan dia berpelukan dengan laki-laki. Kalau misalkan dia berpelukan dengan laki-laki, saya akan bilang dia berpelukan dengan laki-laki. Oke, Mbak Indah, kita tetap berharap bahwa ini akan menjadi damai dan tidak sampai ke ranah hukum. Tapi mungkin nanti seperti yang tadi aku bilang, kita perlu cross check lagi seberapa perlu sih ini masuk ke ranah hukum. Terima kasih Mbak Indah sudah datang, sudah cerita. Agak menyedihkan dan miris memang, persahabatan sekian lama kemudian hanya rusak dalam satu momen yang sangat singkat. Semua orang mungkin berubah karena pikirannya yang terbuka atau mungkin hatinya yang terluka. Tapi kita tidak tahu nih siapa yang pikirannya terbuka, siapa yang hatinya terluka. Yang pasti di sini ada Mbak Indah Sari yang mungkin masih mengharap persahabatan itu bisa kembali ya Mbak ya. Tapi kan aku sakitnya itu sampai banget, sakit karena apa? Dia kalau live terus kulitnya parah banget, memojokkan. Aduh, apakah saya balas? Saya hanya ketika saya dikasih sama orang link, saya cuma sakit, cuma astagfirullahaladzim. Apakah saya balas dengan live? Saya bilang, seperti lawan yang sebelumnya itu, atau saya maki-maki, atau saya kata-katain dia. Saya tidak pernah menyebutkan nama dia dengan sebutan yang jelek seperti yang di sana menyebutkan dia dengan kata-kata apa gitu. Saya tidak pernah seperti itu. Saya bisa kalau misalkan saya balas, tapi saya berpikir saya cuma di sini saya hanya mau klarifikasi tentang kemarin itu. Saya baik-baik kok, saya gentle antara Dewi dan saya WA. Tapi pokoknya, kok dia malah live menjadi. Pokoknya semua yang dilakukan pihak sana mungkin tidak perlu dibalas dengan hal yang buruk juga. Tidak perlu juga membalas atau memperkeruh dengan suasana-suasana lain. Ya sudahlah, kita kalau tadi Mbak Indah sedang belajar untuk menjadi lebih baik, mungkin ini bagian dari ujian ya Mbak Indah. Ketika saya pulang, saya mau damai hidup saya, tapi kok ini serangan yang luar biasa buat saya, yang lebih parah lagi. Dia bilang, perempuan itu ya, waktu dulu pansos sama SJ, saya tidak pansos dengan SJ. Ketika SJ di dalam memang saya yang menemani dia selalu. Dan ketika SJ keluar, katanya saya dibilang pansos. Saya itu menjemput SJ. Ketika saya menjemput di situ memang sudah banyak wartawan. Bukan dia bilang pansos jemput SJ, undang-undang wartawan. Tidak ada yang mengundang wartawan. Di situ ketika SJ keluar memang itu wartawan sudah banyak sekali. Seperti itu. Jadi kenapa ini jadi dia live-nya jadi ibarat kata memblunder kemana-mana, dan dia seperti ngomongnya gak jelas. Ya kalau tidak fakta kan adalah itu fitnah dan mencemarkan semua nama baik saya. Oke, Mbak Indah,
cukup menguras emosi hari ini hanya dari peristiwa kecil menjadi kemana-mana. Mudah-mudahan kita tetap berharap ada kata damai, jangan sampai ke ranah hukum. Mbak Indah Sari, thank you sudah datang ke eksklusif untuk kali kedua. Mudah-mudahan kalau kita ketemu dengan suasana yang lebih baik lagi ya Mbak Indah ya. Amin. Oke, thank you Mbak Indah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tadi sudah dengar cerita panjang lebar bagaimana perasaannya dari seorang Indah Sari, sekarang kita mau melihat nih lebih dekat dari sisi hukumnya. Sebenarnya apa sih yang tadi dialami Mbak Indah Sari, kenapa sampai berbuntut ke ranah hukum? Mungkin lagi proses kali ya, tapi untuk lebih jelasnya daripada infonya salah-salah, saya mau tanya dulu. Dan sudah ada di studio eksklusif juga, dia nyusul tadi, ada halo Pak Pak Jenderal Riki Sitohang, yang kita biasanya manggil Pak Jenderal lah ya. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini nyusul Mbak Indah Sari setelah tadi dia sudah panjang lebar ngobrol dengan kita nih Pak. Pasti Bapak juga sudah tahu lah bagaimana, kebetulan memang megang Mbak Indah sendiri. Ini kalau dari sisi hukum sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah memang somasi atau seperti apa nih Pak? Perlu saya jelaskan juga kepada media, kita jangan langsung bermuara ke ranah hukum. Tentu kita perhatikan dulu sistematikanya, kita perhatikan dulu pokok permasalahannya, sampai sejauh mana sih peristiwanya. Ini yang perlu saya jabarkan dulu. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Indah Sari ini sebenarnya ke Bali itu bukan melakukan tugas khusus gitu. Iya, karena tapi ada memang job dia lain memang ada dan tugas, pemotretan. dia live streaming di sana. Okay. Nah, bersamaan dengan itu adalah WA dari Oknum D lah saya katakan, saya nggak perlu sebutkan namanya. Minta tolong kepada Indah Sari untuk memonitoring seorang laki-laki yang diduga sebagai pacarnya. Nah, sebenarnya saya kalau berpikir ngapain cari-cari kerjaan kayak gitu. Tapi karena dia merasa iba, teman baiknya kena soulmate, dia lakukan tindakan itu. Sampai dia sebagian meninggalkan tugasnya. Sampailah di suatu tempat yang dikatakan di foto itu. Jadi ada fotonya juga. Nah, setelah peristiwa itu dilaporkan kepada Oknum D ini, ya sudah, aman aja. Bahkan dia bilang gak usah takut katanya sama Indah Sari. Ada cat lengkap, semua cat semua. Ada bukti-bukti daripada WA-nya ada semua. Terkesannya memang Oknum D ini justru berterima kasih pada Indah ketika itu ya. Harusnya berterima kasih kepada Indah Sari. Sampai dengan checkpot aja ada di situ loh semua. Saya sudah baca semua. Nah, kembalilah Indah Sari ini ke Jakarta, kembali umroh. Iya, langsung. Nah, setelah pulang umroh masih baik-baik aja tuh. Nggak ada masalah. Akumulasi daripada munculnya permasalahan ini kemungkinan setelah kembali rujuklah kedua belah pihak ini. Oknum D itu dengan Oknum D ini. Mengakibatkan jadi korban lah, tumbal lah yang namanya Indah Sari. Nah, ini saya bilang kena kebodohannya juga. Pada saat begini enak, tapi pada saat begitu dia jadi korban. Sehingga muncullah publikasi-publikasi yang menyudutkan, mendiskreditkan Indah Sari. Terkesan jatuhnya kayak memfitnah, menjelek-jelekan seolah-olah Indah Sari memfitnah atau merekayasa situasi. Padahal bukti-bukti lengkap semua. Saya kan sudah baca dan saya analisis semuanya. Nah, di dalam kesempatan itu saya sampaikan juga pada Indah Sari bahwa saya belum mau mengambil langkah-langkah hukum. Saya sebagai manusia biasa, saya sebagai seorang pengacara, saya sebagai seorang Purnawirawan Polri, pengen saya mediasi dulu. Karena kan kalian soulmate, temen. Iya, lebih baik damai. Nah, damailah kalian, karena kalian satu profesi. Sama-sama profesi sebagai artis. Nah, satu profesi, mencari pendaringan juga di sana. Ngapain saling menjatuhkan? Betul. Berdamailah. Gitu. Namun kelihatan situasi ini terus berkembang ke tahap yang tidak kondusif lah. Tapi saya masih mencoba untuk mengusahakan agar mereka tetap berdamai. Namun apabila langkah pertama ini tidak dapat saya lakukan, tentu ada tahap berikutnya. Tahap berikutnya saya akan melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Oh, tapi itu memang belum ya Pak ya? Belum. Oh, belum. Okay. Saya masih minta supaya ya cukup sampai di sini aja lah. Iya. Gak usah saling menjatuhkan, tutup, close, supaya kalian cari uang itu yang enak gitu loh. Satu profesi kok. Iya, tapi emang bisa Pak kalau melihat kasus yang Mbak Indah Sari sendiri dengan cerita yang sudah kita tahu lah itu, emang bisa itu akhirnya juga menjadi somasi dan serius diproses secara hukum? Bisa saja. Berarti kenapa tidak? Maksudnya kepada pasal pencemaran seperti itu? Pencemaran nama baik kan kita menggunakan nanti undang-undang ITE nanti. Ya.
Tapi saya nggak mau sampai ke ranah sana lah. Iya, Sepanjang ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya tuh orangnya kan seperti itu. Saya nggak mau terus langsung hukum aja. Nggak usah. Tapi kalau masih memang bisa damai, terpaksa, apa boleh buat. Batas kata terpaksa ketika itu kemudian serius dibawa ke hukum. Terpaksanya itu batasannya apa nih Pak? Batasannya itu apabila situasi ini tidak kondusif lagi. Artinya pihak sana tetap kayak Kekeh, live, gitu ya. tetap menjelek-menjelekan Mbak Indah. Ya apa boleh buat, kita somasi. Oke. Nah, stop, jangan lakukan lagi itu, jangan publikasi yang nggak benar. Tapi kalau masih kekeh juga ya sudah, kita lakukan langkah-langkah hukum. Jadi itu tahapannya seperti itu. Oke. Pak, aku yang penasaran, sempat disebutkan bahwa ada aplikasi atau apa yang Sherlock itu yang katanya itu hanyalah milik internal Polri. Itu gimana sih Pak? Jadi bagaimana oknum itu bisa memiliki bahkan menggunakan itu hukumnya ada aturannya tentunya Ada kan? aturan mainnya. Jadi begini ya, itu checkpoint namanya. Untuk ngecek posisi lokasi seseorang. Dan itu tidak sembarang ya. Itu tentunya dilakukan apabila diduga oknum yang kita tuju itu melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Diduga loh ya. Iya. Nah, karena dalam tahap penyelidikan kita bisa kita lakukan. Sehingga orang yang kita tuju itu kita temukan memang betul nggak di dalam penyelidikan kita itu benar sesuai dengan apa yang disangkakan ataupun yang didudukan pada yang bersangkutan. Tapi tentu ada tahapannya. Kalau hanya sekedar pengen ngecek seseorang ya nggak bisa. Oke. Berarti memang harus ada tahapannya, Ada nggak aturan langsung, mainnya. iya. Nah, ketika ada aturan main dan itu adalah milik dari pihak berwajib, kenapa pihak sana bisa memberikan itu untuk ke Mbak Indah dan Mbak Indah mencari tahunya? Saya nggak mau lari ke posisi itu dulu ya. Karena belum tentu juga dari instansi atau lembaga tertentu yang mengeluarkan itu. Kadang-kadang kan juga swasta juga kadang-kadang ada loh. Bisa ya. gitu. Berarti masih Kecuali kalau seandainya pada saat posisi itu memang betul dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan, nah itu baru. Saya nggak mau menurut, karena kebetulan ada beberapa lembaga yang mempunyai alat untuk deteksi itu. Oh, berarti sejauh ini memang belum ada kepastian apakah itu benar dari kepolisian atau tidak, belum ya? Ada swasta juga. Swasta karena Itu swasta, saya katakan swasta ya oknum lah. Gitu. Iya oknum. Bisa mendeteksi, bisa mencekpot seseorang, bisa mencari dengan melakukan dipasang seperti radar lah di mobilnya kah, di apanya, bisa mengikuti kemana dia pergi. Tapi bukan dari kepolisian, bukan dari kejaksaan, bukan dari KPK atau dari BIN. Maka saya bilang saya nggak mau dan belum mau untuk menyatakan bahwa itu dari lembaga yang resmi. Oke. Pak, terakhir, kalau tadi Pak Jenderal bilang batas terpaksa, kemudian ada rentang waktu, katakanlah seminggu atau mungkin 2 minggu gitu loh. Kalau ia serius nih ke ranah hukum, ancamannya buat pihak sana? Kita jangan berbicara ancaman ya. Jadi masih belum berani nih, berarti masih sangat bukan belum berani, bukan. Kita kan jangan mendahului hukum. Oke. Karena saya orang hukum. Tapi tetap kita lakukan bahwa langkah-langkah 7 kali 24 jam saya udah kasih waktu. 7 kali 24 jam agar diselesaikan secara kekeluargaan, jangan berkelanjutan lagi. Namun kalau seandainya ini tidak dilakukan ya saya somasi. Dalam saat somasi ini juga masih juga kekeh, ya sudah kita ambil langkah hukum, yaitu membuat LP. Tentu nanti undang-undang yang berkenaan dengan itu yang akan dilakukan kepada yang bersangkutan. Tinggal kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Nah, untuk itu ya dari aparat kepolisian tentunya setelah kita laporkan gitu. Ya mudah-mudahan nggak benar-benar sampai ke aparat yang penegak hukum ya Pak ya gitu. Berharap Mbak Indah berdamai lagi, karena kalau kita ngelihat kemarin kan sempat akrab banget, saling support. Tiba-tiba Saya berharap kayak gini. begitu. Iya, makanya gitu. langkah awal saya memang dari awal saya tidak pernah berpikir untuk menarik ini ke ranah hukum. Iya, benar. Selalu saya melakukan pendekatan pada Indahsari. Mudah-mudahan juga Dewi Persik dengar nih, ya selesaikanlah secara kekeluargaan. Kalian kan dekat seperti saudara. Gitu loh. Mantan pacar ada, tapi mantan sahabat itu nggak ada. Nah itu dia benar. Setuju saya itu. Oke, Pak Jenderal, terima kasih banyak nih. Sedikit meluruskan dari simpang siur soal somasi kemarin. Oke, thank you Pak Jenderal. Terima kasih banyak. Sukses juga buat Bapak untuk terus berkarya. Amin. Terima kasih untuk waktunya di Eksklusif.